Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat serta siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan data. Silahkan disimak dari awal sampai akhir dengan penuh konsentrasi ya. Namun sebelumnya, pastikan dulu bahwa pagi ini anak-anak sudah membereskan tempat tidur, mandi dan sarapan, berdoa dan membaca Al-Fatihah surat, serta sholat duha. Ingat ya anak-anak, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Semoga anak-anak bisa istiqomah dalam kebaikan ya. Nah sekarang, coba anak-anak simak cerita yang akan dibacakan. Suatu hari dilakukan pendataan eskul alias ekstrakurikuler di kelas 4C. Kelas 4C terdiri dari 25 anak dan setiap anak memilih satu eskul yang mereka sukai. Adapun eskul yang bisa dipilih meliputi art, membatik, karate, futsal, dan renang. Setelah dilakukan pendataan, ternyata ada 7 anak memilih art, 6 anak memilih membatik, 3 anak memilih karate, 5 anak memilih futsal, dan 4 anak memilih renang. Jadi intinya ada pada kalimat yang digaris merah. Pendataan eskul kelas 4C, di mana kelas 4C terdiri dari 25 anak dan setiap anak memilih satu eskul. Eskul yang bisa dipilih ada 5 jenis eskul. Dan ketika disajikan dalam bentuk tabel menjadi seperti ini. Tabel peserta eskul kelas 4C. Eskul art diikuti sebanyak 7 siswa, eskul membatik diikuti sebanyak 6 siswa, eskul karate ada 3 siswa, eskul futsal ada 5 siswa, dan eskul renang ada 4 siswa. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mengumpulkan data. Tapi, apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Dan cara untuk mengumpulkan data itu sendiri ada 2. Yang pertama, data diperoleh secara langsung. Bisa melalui wawancara atau penyebaran kuesioner. Cara yang kedua, yaitu data diperoleh dari sumber yang sudah ada. Misalnya dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Adapun contoh dari data antara lain data nilai siswa, data hobi siswa, data pekerjaan orang tua, data luas wilayah, data persediaan barang, data penjualan barang, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menyajikan data dalam bentuk tabel. Adapun langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel, yang pertama, kelompokkan data secara berurutan. Yang kedua, hitunglah banyak setiap kelompok data. Dan yang ketiga, tuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Agar lebih memahami, perhatikan baik-baik contoh berikut ya. Data nilai ulangan matematika 20 siswa adalah sebagai berikut. Jadi itu ada 20 nilai ulangan matematika siswa yang masih tersusun secara acak. Kemudian anak-anak urutkan dari nilai yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. Adapun nilai yang paling rendah yaitu nilai 6 dan nilai yang paling tinggi yaitu nilai 10. Maka anak-anak urutkan dulu nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu anak-anak hitung berapa siswa yang mendapatkan nilai 6,
berapa siswa yang mendapatkan nilai 7 sampai berapa siswa yang mendapatkan nilai 10. Nilai 6 ada 2 anak, nilai 7 ada 4 anak, nilai 8 ada 3 anak, nilai 9 ada 7 anak, dan nilai 10 ada 4 anak. Setelah diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan nilainya masing-masing, kemudian anak-anak bisa menyajikan dalam bentuk tabel, seperti yang ada di dalam video. Adapun judul tabelnya, tabel nilai matematika siswa. Ketika membuat tabel, ingat untuk menyertakan judul ya. Pada tabel tersebut terdiri dari kolom nilai dan kolom banyaknya siswa. Dan data yang sudah diurutkan serta dikelompokkan tadi bisa dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan kolomnya. Kolom nilai untuk memasukkan nilai yang diperoleh oleh siswa kelas tersebut dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Ditulis semua, nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan pada kolom banyaknya siswa diisi dengan jumlah siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Tetap fokus ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Membaca dan menafsirkan data. Kita gunakan tabel nilai matematika siswa tadi ya. Bagaimana cara membaca tabelnya? Maka kita harus memperhatikan dulu data apa yang ada di dalam tabel. Ada data nilai serta data banyaknya siswa. Cara membaca datanya sesuai dengan tabel yang tersajikan. Banyak nilai 6 ada 2 siswa. Artinya, dalam kelas tersebut ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 6 pada ulangan matematika. Banyak nilai 7 ada 4 siswa. Banyak nilai 8 ada 3 siswa. Banyak nilai 9 ada 7 siswa. Dan banyak nilai 10 ada 4 siswa. Begitu cara membacanya. Lalu, bagaimana cara menafsirkan data? Perhatikan kembali data yang ada pada tabel. Dari tabel tersebut, bisa kita tafsirkan bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 10. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 7 siswa. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 6, yaitu sebanyak 2 siswa. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang saatnya untuk anak-anak mencoba. Nomor 1, carilah informasi mengenai data jumlah piring, gelas sendok, dan garpu yang ada di rumahmu. Yang kedua, sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel. Ingat untuk memberi judul tabel. Kerjakan di buku tulis anak-anak. Ingat untuk menulis hari serta tanggal ya. Lalu kirim ke guru kelasmu masing-masing. Semangat, anak-anak pasti bisa. Sudah dulu ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik. Kalau anak-anak fokus dan konsentrasi, pasti anak-anak bisa. Tetap semangat serta jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.